Itu Amsal pasal 29 atau 17 lah. Satu orang coba baca. Cepat-cepat saja ya, karena saya tidak ulang-ulang situ jadi. Pengenalan pendidikan dari usia dini. Ada yang lihat langsung baca ya. Amsal pasal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia memberikan tenteraman kepadamu, datangkan sukacitamu. Puji Tuhan. Pendidikan sebenarnya orang tua sudah ini sebenarnya maaf ya. Dalam konteks ini kita belum ada yang belum punya anak. Ada yang sudah punya kah? Tapi saya percaya di sini jadi mama bapak yang calon luar biasa ke depan. Ingat, didik anak, usia sebenarnya pendidikan sebenarnya dan sudah diperkenalkan waktu kita kecil. Dan hari ini nanti kita akan lihat bagaimana orang Yahudi punya gaya belajar. Jadi pendidikan itu sebenarnya sudah dari sejak kecil kita sudah tahu hal yang mana yang baik, yang buruk, hal yang mana harus kita sentuh dan tidak, apa yang harus kita buat dan tidak, kita sudah diajar waktu kita kecil. Makanya dulu orang cerita orang tua di kampung begini, di bawah pohon besar itu ada apa? Penunggu situ. Itu sudah terekam dalam sini dan setiap kali malam mau lewat pasti takut. Pernah rasa itu? Yang besar di kampung, ya di kota tidak karena lampu banyak. Tidak, di situ ada penunggu besar. Ada kayak babi begini, ada perempuan yang ada biasa di pohon besar situ. Kita pun belum pernah lihat, tapi karena sudah pernah dengar bahwa ada penunggu, jadi setiap kali kita lewat pasti takut. Apalagi dalam situasi begini, tikus atau babi yang lewat, suteriak yang tidak bisa punya. Dan itu satu pendidikan yang salah diajar oleh orang tua sebetulnya. Makanya setiap kali malam suruh keluar pasti takut. Tikus lewat atau ada pohon besar di sana, sekalipun rumput tak goyang karena angin, tapi pasti takut karena ada pemahaman yang salah ditanamkan oleh orang tua kita bahwa di situ ada sesuatu ini, di dalam situ ada ini, ada itu begitu. Sebenarnya itu tidak betul. Jadi ingat ke depan kalau punya anak jangan pernah salah ajar. Maka itu akan menjadi terekam dalam pikiran dia seumur dia hidup, bukan waktu besar ini saja, kecil saja. Makanya banyak orang juga takut, wah ini kenapa begini? Oh tadi dia ada lewat situ jadi kemarin ada kena begini. Kok ada kasih turung apa? Bunuh babi, potong ayam kah, baru kasih turung darah di sana. Ini satu pengajaran yang sebenarnya salah diajarkan karena kami dari kecil, sementara otak kita masih bersih, dari benih yang salah ditanamkan dalam otak kita, makanya itu menjadi barang yang tertanam dalam diri kita. Sampai detik ini, saya ke kampung kadang saya ingat itu orang dulu bilang itu ini begitu. Tapi sekarang setelah saya mengenal Tuhan, yang saya sudah percaya itu lagi karena Tuhan sudah merubah. Sekalipun ada rekaman jejak kecil ada file yang lama punya ada, tapi itu tidak mempengaruhi saya karena saya tahu bahwa itu sebenarnya tidak ada. Jadi mari kita terus belajar dan hari ini saya sangat percaya bahwa kita sudah dibekali dari orang tua. Ada bekal-bekal yang khusus yang Tuhan pernah ajar, orang tua pernah ajar. Ingat kau punya tete dari nenek moyang saja diajar. Ingat, ini kau punya tante karena itu bapak punya om. Ini kau punya nenek karena itu bapak punya mamadi dan lain sebagainya. Itu sudah ajar, makanya hidup kita pasti teratur dan orang akan menghargai kita dari semua sisi. Apalagi dibekali juga dengan pendidikan di sekolah dan itu menjadi orang-orang yang punya luar biasa. Oke, kita lanjut dengan ayat bagian yang kedua. Pengenalan oleh orang tua yang tadi ya. Pasti itu ayat yang sama sebetulnya bunyi yang bersama. Jadi mari kita akan terus belajar karena kita sudah dibekali di kecil dan hari ini kalau seandainya waktu orang tua bicara hal itu kita melawan atau langkah yang salah, maka posisi kita pasti ada di tempat yang salah. Saya punya teman, sahabat dari kecil, dia orang yang sangat disayang oleh keluarga. Tapi karena akibat disayang, itu dikasih manja dari kecil. Waktu dia besar mau ke sekolah, mau ke SMA saja harus 100 ribu di saku baru bayaran. Kalau 50 ribu dia pergi, dia akan buka baju kasih tinggal. Kuliah di Surabaya, mau berangkat ke Surabaya, dia harus dapat uang 20 juta baru bisa berangkat. Kalau di bawah 20 juta dia tidak akan pergi. Uangnya akan pergi mabuk sampai habis dia akan pulang. Ini satu pendidikan salah yang diajarkan oleh orang tua. Akhirnya apa? Sebelum dia kerja, setelah dia dapat kerja di Puncak Jaya, dia jadi pendamping distrik.
Saudara tahu, dia ada kena masalah sedikit karena pikiran, karena orang tua sudah lepas tangan, karena orang tahu bahwa dia sudah punya pekerjaan. Lepas tangan karena pikiran untuk pikir beban, akhirnya dia kunci pintu dalam rumah dan masuk ke waktu turun ke Timika. Saudara tahu dia meninggal dalam kos. Dalam 2 hari baru ketemu kalau mayatnya sudah bau dalam. Karena pendidikan yang sebenarnya diajar orang tua bagus, tapi aplikasi kita yang salah, maka membahayakan pertama adalah hidup kita sendiri. Yang pertama, kedua adalah keselamatan kita juga akan hilang karena cara pandang kita, cara pola pikir kita dan tindakan kita yang salah maka mengerumus kita di dunia yang salah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pengenalan pendidikan melalui lingkungan. Ini adalah sebenarnya saya juga banyak hal yang mengajarkan kita. Orang tua mengajar kita waktu yang sangat mungkin 3 atau 4 jam. Bahkan lebih banyak waktu untuk kita tidur. Tapi hampir 5 sampai 10 jam kita lebih banyak belajar dari teman. Betul tidak? Siapa ya? Ada yang diajar ada teman yang ngajar untuk cara bawa motor kah? Atau belajar sendiri? Pasti tahu ya, teman yang ngajar kan? Tidak tahu dayung sepeda, waktu pertama ke saya mau dayung sepeda karena badan terlalu berat. Jatuh terus, akhirnya saya teman yang pegang dia punya di belakang berusaha jalan. Begini tahu rantai lepas, saya punya kaki tak belah gara-gara dia punya runcing kayak dia punya depan itu. Karena saya diajar oleh teman saya, karena dia lebih duluan tahu. Jadi saya ingin untuk belajar dari seperti dia, karena ketertarikan itu akan menarik lebih kuat untuk kita belajar sesuatu. Orang mau belajar main musik depan, kita lihat, aduh saya ingin sekali mau belajar. Makanya kita minta tolong ke teman untuk ajar. Makanya pendidikan lebih besar selain dari orang tua, yang paling besar, pengaruh yang paling besar adalah lingkungan yang mengajar kita untuk mengetahui sesuatu. Kita nonton bola, orang di situ kalau lebih banyak cerita tentang bola, pasti kita sekalipun tidak tahu main bola, tapi kita juga akan lebih banyak akan bicara tentang bola. Lama-kelamaan akhirnya jadi suka menonton bola, lama-kelamaan hari-hari suka main bola. Ini juga terjadi karena lingkungan mengajar kita. Jadi pendidikan juga diperkenalkan oleh lingkungan. Jadi entah di sekolah, tapi lebih dari ekstrak di luar, itu lebih banyak yang lingkungan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang hebat. Tapi di situ ada 2. Ada juga yang mengajarkan kita yang baik, tapi ada juga yang salah. Dari kampung datang gigi bersih, tidak tahu makan pinang. Datang sini temannya asrama, dulu sebelah dia tetap tarik asap, makan pinang, rasa bunyi-bunyi dia punya gigi, kawan saya coba lagi dulu. Karena sudah lapar lagi toh. Akhirnya lama-kelamaan kita jadi coba. Tanpa kita sadari, kita sedang diajar dan lingkungan kita sebenarnya tidak harus kita sentuh. Dan tidak ada manfaat sama sekali untuk diri kita, tetapi akhirnya kita sentuh juga menjadi kebiasaan itu, hari-hari kita tetap lakukan. Dulunya orang tidak tahu isap rokok, rapi, datang begini, sudah semester 2, terus tinggalkan rambut untuk anja. Minta maaf jangan anyam rambut. Saya tidak menyinggung ya. Karena ada tempat yang di mana lingkungan ada di mana kita ada ajar kita. Waktu kakak masih kuliah di Wamena, orang tua sangat ketat sekali. Saya yang orang paling tidak suka orang anyam rambut. Tapi akhirnya tahu lama-kelamaan teman saya di sekeliling semua anyam rambut. Biar rambut semua, terpaksa saya kasih tinggal rambut, saya biar rambut. Selama 3 tahun. Saudara tahu, waktu pulang ke Wamena, Bapak Rawani saya bilang begini, kau gunting rambut. Saya rasa berat karena saya piara setengah mati. Banyak kita juga beli minyak dan lain sebagainya. Kita datang ke jarak di perempuan supaya harus anyam kita berambut. Itu hanya bertahan sampai 1 bulan. Bayangkan, dan tidak ada orang karena di kampus dilarang perempuan duduk dengan laki-laki. Entah itu teman, entah itu marga musuh tidak bisa dilarang untuk duduk sama-sama. Apalagi pegang rambut, itu masalah. Pasti akan dikasih scoring. Jadi karena harus turun ke Wamena. Bayangkan karena tidak ada uang taksi, dari Piramid jalan kaki sampai keluar jam pagi, sampai tiba di Wamena itu subuh. Hanya demi hanya rambut. Jadi mau potong rambut, rasa beratnya minta ampun. Karena lingkungan mengajarkan saya untuk saya harus punya rambut panjang. Tapi waktu saya didebatkan dalam pelayanan gereja, dia bilang, Anda mau turuti atau mau dikasih uang pun saya tidak gunting. Malah saya pergi pakai belanja yang lain. Kenapa? Lingkungan mempengaruhi saya harus punya rambut. Maksudnya tidak ajar kasih tahu, kau harus punya rambut panjang. Tapi karena teman-teman semua punya rambut yang panjang, mereka anyam rambut. Tidak ada yang bersih itu. Akhirnya saya mencoba untuk ikut. Hal ini juga yang ada di Jayapura ini banyak. Ada adik saya yang waktu pertama dia datang orang setia dalam gereja. Tapi teman yang pertama dia ketemu adalah orang yang penjual ganja. Lama-kelamaan dia ikut akhirnya jadi orang gila juga.
Jadi baru semester 2 langsung jadi gila, terpaksa kasih pulang. Jadi ingat teman-teman baru datang dari kampung, lingkungan di Jayapura tidak hanya baik-baik saja. Ada kami mendorong kita lebih dekat dengan Tuhan, tapi ada juga menarik kita sampai ujungnya dalam merebut nyawa kita nanti. Itu yang lingkungannya. Pengenalan pendidikan yang kedua adalah gereja atau sekolah minggu. Ini sebenarnya sudah diajar dari waktu kecil, kami sudah diajar. Pengenalan pertama dari ini. Coba satu orang baca di Efesus pasal 6 ayat 4. Satu orang juga baca di Titus pasal berapa? 2:12. Cepat-cepat ya. Yang putri baca di Efesus, yang putra baca di Titus pasal 2 ayat 12. Oke. Iya, demikian Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Oke. Satu orang di Titus. Titus pasal 2, 12. Ya, sama. Titus pasal 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Terima kasih. Firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sopan, menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menjadi hebat. Hanya firman yang bisa merubah orang lain punya pikiran yang salah, bisa merubah menjadi orang-orang hebat. Makanya kenapa ada sekolah minggu. Ini salah satu orang yang punya dulu lihat dengan situasi di Inggris itu situasi yang sangat kacau sekali. Makanya ada satu orang yang cumanya dia kumpulkan beberapa anak-anak kecil untuk mengajar mereka supaya merubah satu dunia yang besar. Dan hari ini kita dibentuk, hari ini saudara bisa injak sampai di perguruan tinggi, sampai menjadi sarjana, bisa menjadi orang hebat, hanya karena punya dasar dari waktu kecil yang diajar di gereja, di sekolah minggu. Yang berpikir bahwa itu karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan dana, kekuatan keluarga yang datang, tidak. Sebenarnya orang tua sekalipun hari ini dia masih mabuk, orang tua hari ini sekalipun dia masih main togel, orang tua hari ini masih hidup tidak betul, tapi dia mau supaya saya dengan kau harus sebenarnya hidup lebih baik dari orang tua. Kenapa? Dia lihat bahwa ada pendidikan yang tepat ada dalam gereja. Makanya dong orang tua waktu kita datang ke sekolah ingat, mereka bilang jaga diri baik-baik, jangan lupa Tuhan, jangan lupa ke gereja. Orang tua pesan cumanya itu, tapi sering kita cari cara yang lain. Makanya orang tua paling pertama di sini kita harus ada di gereja. Pendidikan di gereja sangat penting. Memang dalam gereja kita belajar sesuatu yang melarang, sesuatu yang sedang mendorong emosi dalam diri kita. Firman Tuhan menekan itu supaya jangan sentuh ini dan sentuh itu. Kenapa dia bicara itu? Karena itu akan menyelamatkan hidup kita. Belum tentu apa yang tawaran dunia tawarkan hari ini, belum tentu teman kita tawarkan hari ini, belum tentu membawa kita ke sesuatu yang baik. Ada 2 tanggal 16 yang lalu, bulan Agustus, itu ada ponakan saya dapat tabrak. Ada pernah lihat kenal Efrain yang dari asrama lain, kenal Efrain kan? Yang kemarin tanggal berapa itu dapat tabrak di SMA Taruna, 3 orang. Mereka pulang dari acara, mabuk dan sudah goyang memang parah. Pagi kami pulang dari doa, pagi begini saya bilang ada yang sudah nih. Ada anak laki-laki datang bilang, Bapak deh, Efraim sudah meninggal. Saya tidak percaya karena saya mengantuk. Jadi begini betul. Datang di rumah sakit dan 3 orang udah bungkus dengan input baru taruh di atas meja. Dan itu 2 orang yang dari Pegunungan Bintang dari atas dari area rumah sakit turun. 1 orang dia datang, 2 orang dari atas naik. Dari bawah naik depan asrama Timika. Pas baku dapat dan 3 orang langsung tiba lewat. Saudara, orang tua mengajarkan kita supaya harus ada hidup yang betul, hidup dalam gereja, cari komunitas yang baik. Tapi karena cara cari komunitas, salah cari komunitas, makanya terjadi apa? Nyawa yang jadi melayan. Masa depan hilang,
semua pengorbanan orang tua hari ini jadi sia-sia. Karena apa? Pergaulan yang salah. Pendidikan yang sebenarnya harus diajar di sini dan mereka tidak ikuti. Jadi bagaimanapun hari ini teman-teman pemuda, kakak-kakak pemuda telah menyiapkan kesempatan supaya kita belajar, kami diajar supaya ini menjadi satu bekal supaya selama 4 waktu kita kuliah, mungkin dia 3 tahun ya, S1 waktu normal 4 tahun atau 5 tahun. Itu menjadi bekal kita supaya kita punya pegangan yang kuat untuk menghadapi waktu kita ada di sini. Ini pendidikan yang di Grand Banks. Yang ketiga, pengenalan pendidikan oleh guru di sekolah atau pengenalan pendidikan dalam ekstrakurikuler. Ini juga di sekolah mengajarkan kita untuk belajar, mengajar sebenarnya orang guru-guru, mereka yang waktu mengajar